Jumpa lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi dibangun Pak Muhammad Natsir untuk membendung kristenisasi. Yayasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi Sumatera Barat didirikan atas prakarsa Buya Muhammad Natsir. Tertuang pada Akta Notaris Hasan Kolbi nomor 20 tanggal 31 Januari tahun 1969. Berawal dari kedatangan Buya Natsir ke Sumbar atas undangan Gubernur Harun Zain dan Wali Kota Padang Pak Acirul Yahya. Undangan tersebut bermaksud mengadakan pertemuan-pertemuan dengan ormas Islam di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengerakkan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial pasca PRRI. Buya Natsir telah memulai lebih dahulu dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah di Jakarta. Kebetulan saat itu di Sumbar, terutama di Bukit Tinggi, masyarakat sedang gigih menentang berdirinya Rumah Sakit Emmanuel Baptis oleh Yayasan Baptis. Usaha pertamanya dengan membeli tanah di lahan kampus Muhammadiyah Aur Kuning sekarang. Yayasan Baptis telah mengkampanyekan pendirian Rumah Sakit Emmanuel ke luar negeri, dengan menerbitkan buku My Island of Sumatra. Dengan kegigihan masyarakat, akhirnya pembelian tanah digagalkan Niniak Mamak Kampung Tarok. Tapi Yayasan Baptis tidak mundur. Mereka terus mencari tanah ke Parak Konsi, Bukit Apit Puhun, Campago Mandiangin, dan terakhir ke Luak Anyir. Tapi semua digagalkan ulama, Ninik Mamak dan masyarakat Bukit Tinggi. Sementara misi baptis telah dilakukan dengan membuka poliklinik, dengan menyewa rumah di Ipu Mandiangin. Poliklinik ini sangat ramai dikunjungin masyarakat, karena dengan pelayanan yang baik dan biaya murah, serta peralatan yang memadai. Selain itu poliklinik baptis menyebarkan brosur dan buku kecil yang berisi ayat Alkitab ajaran Kristen. Di ruang tunggu poliklinik, buku ini boleh dibaca dan dibawa pulang. Gambaran misi kristenisasi Yayasan Baptis dapat dibaca di anggaran dasarnya. Antara lain disebutkan usaha sosial seperti ini dilakukan dalam rangka perkenalan Injil di Sumbar. Gerakan kristenisasi ini membuat marah semua elemen masyarakat. Penentangan pertama dilakukan oleh Majelis Ulama Sumbar, dengan mencetuskan kesepakatan ulama di Masjid Jami Birugo. Majelis Utama melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang misi utama Yayasan Baptis. Majelis Ulama juga meminta dukungan ke pemerintah agar tidak memberikan izin ke Yayasan Baptis untuk mendirikan Rumah Sakit Baptis. Akhirnya dalam sidang DPRD Bukit Tinggi, diputuskan pemerintah kota tidak memberikan izin kepada Yayasan Baptis untuk mendirikan Rumah Sakit Baptis di tanah yang dibeli di Luak Anyir. Dalam sebuah kesempatan Buya Natsir berpesan, gerakan menentang kristenisasi di Sumbar tidak boleh hanya dengan menentang, tapi harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari yang dilakukan Poliklinik Baptis. Sekembalinya Buya Natsir ke Jakarta, para tokoh-tokoh tadi melakukan pertemuan di Surau Iniak Jambek. Kesepakatan yang diambil adalah membentuk lembaga kesehatan dakwah. Lembaga ini dibentuk untuk menunjang kegiatan dakwah di Sumbar. Lembaga ini diketua Buya Palimokayo. Dalam beberapa pertemuan, lembaga kesehatan dakwah ini memutuskan harus membangun rumah sakit Islam untuk kegiatan dakwah, dan lembaga kesehatan dakwah bergerak cepat dengan berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Terus menulis surat kepada Buya Natsir di Jakarta. Buya Natsir langsung menanggapi surat tersebut dengan mengirim Mr. Ezidin, yang bertugas sebagai penanggung jawab pembangunan rumah sakit Islam di Sumbar,
Usaha pertama Ezzidin adalah dengan merangkul Badan Kontak Perjuangan Umat Islam atau BKPUI yang diketuai Haji Hasnawi Karim. Sebagai himpunan organisasi Islam sesumbar, BKPUI sangat setuju dengan keinginan lembaga Dewan Dakwah. Mereka mendukung penuh pembangunan rumah sakit Islam di Sumbar. Ezzidin pun merangkul Saidal sang adik. Saidal telah merampungkan pendidikan di Fakultas Kedokteran UNAN. Akhirnya perjuangan tim pembangunan rumah sakit Islam mendirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat atau YARSI. Dalam pendirian yayasan, Ezzidin selalu berkomunikasi dengan Buya Natsir dan Ketua Yayasan YARSI Jakarta H. Ali Akbar. Dewan Dakwah Islamiyah Pusat membantu mencetak brosur yang ditulis Ali Akbar untuk sosialisasi pembangunan rumah sakit YARSI ke seluruh Indonesia. Akhirnya pengumpulan dana oleh Yayasan YARSI langsung di bawah koordinasi Buya Natsir. Dengan bekerja sama dengan YARSI Jakarta, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan YARSI Sumbar, pembangunan YARSI Bukit Tinggi ini memberikan dampak nasional. Dengan tergugahnya tokoh-tokoh ulama Islam nasional untuk menyiarkan dakwah Islamiyah lewat pembangunan rumah sakit Islam, maka menyusul berdiri Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Palembang, Pekanbaru, Lampung dan lain-lain. Selama dalam proses pembangun rumah sakit YARSI Bukit Tinggi, dibuatlah klinik Bukit Tinggi, yang dibuka di kediaman Dr. Rafki Ismail. Sang dokter menyediakan garasi rumahnya untuk praktek klinik. Semua peralatan operasional yayasan didapat dari swadaya masyarakat, seperti kasur, ranjang, mesin tik, tikar, selimut, alat-alat kebersihan dan lain-lain. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan YARSI dan komitmen YARSI dalam dunia kesehatan. YARSI telah berhasil membangun institusi kesehatan untuk membendung kristenisasi di Sumbar. Kepercayaan masyarakat dibalas YARSI dengan komitmen dan keinginan berkembang dengan cepat. Terbukti hingga tahun 1998 YARSI telah mempunyai 6 cabang di Sumbar. Seperti di Bukit Tinggi, Padang, Solok, Pasaman, Payakumbuh dan Tanah Datar. Demikianlah kisah singkat perjuangan YARSI dalam membendung kristenisasi di Sumatera Barat. Hal ini bisa Anda baca di buku Bang Saidal dengan judul Konsistensi Anak Zaman. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa lagi di liputan lain dan di channel yang sama. Terima kasih.